Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 9 Maret 2021, hari biasa dalam pekan ketiga Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Sekali peristiwa, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita dengar dalam warta Injil hari ini, berbicara tentang kerajaan sorga. Ketahuilah bahwa kerajaan sorga menggambarkan suatu drama belas kasih, karena memang seseorang tidak memperoleh kerajaan sorga berdasarkan apa yang dia buat, namun berdasarkan kasih karunia. Kalau mau adil, maka kita semua yang telah berdosa akan masuk neraka, karena upah dosa adalah maut. Namun, saudara-saudari yang terkasih, karena belas kasih Allah, Dia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Diceritakan tadi bahwa dalam perhitungan dengan hambanya, maka raja tersebut menemukan bahwa hambanya berhutang 10.000 talenta atau merupakan jumlah yang besar dan tak terbayarkan. Walaupun hamba itu harus menjual segala harta miliknya, anak dan istrinya untuk melunasi hutangnya. Dengan kata lain, hutang itu tak terbayarkan. Saudara-saudari yang terkasih, hamba yang berhutang 10.000 talenta kurang lebih berhutang 20 miliar US dollar. Jumlah ini adalah jumlah yang sangat besar. Dan yang ingin dikatakan dan ditekankan adalah jumlah ini di luar jangkauan seseorang untuk membayarnya. Dan ini menggambarkan bahwa manusia yang telah berdosa tidak dapat masuk ke dalam kemuliaan Allah di dalam kerajaan sorga. Maka adillah seseorang yang tidak dapat membayar hutangnya yang sangat besar dimasukkan ke penjara. Dan itu sama adilnya kalau manusia yang berdosa
masuk dalam neraka abadi. Namun, saudara saya terkasih, untuk melepaskan diri dari neraka abadi, maka langkah pertama yang diperlukan oleh manusia adalah sikap kerendahan hati. Kerendahan hati ini ditunjukkan oleh hamba yang menyembah sang raja dan memohon agar raja tersebut dapat bersabar. Menyaksikan kerendahan hati hambanya, maka dikatakan bahwa raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan dan kemudian membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hamba yang dengan rendah hati minta tambahan waktu untuk melunasi hutangnya mendapatkan sesuatu yang lebih, suatu penghapusan hutang. Inilah bukti belas kasih Allah yang tidak hanya mengampuni dosa manusia, namun pengampunan ini juga dilakukan dengan cara yang sungguh tidak terpikirkan, yaitu dengan cara mengirimkan putranya yang terkasih untuk menebus dosa manusia, sehingga yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa di mata Tuhan kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi oleh-Nya. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Allah ini membawa kita pada pemahaman akan diri kita yang sesungguhnya. Kesadaran ini menghasilkan kerendahan hati yang menurut Santo Thomas Aquinas adalah dasar dari bangunan spiritual atau rumah rohani kita. Maka marilah kita mengusahakan diri terus-menerus untuk menjadi manusia yang semakin hari semakin menjadi manusia yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, jadikanlah diriku orang yang senantiasa bersikap rendah hati di hadapan-Mu dan sesamaku. Ampunilah dosa-dosaku dan arahkanlah hatiku pada kehendak-Mu selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.